Wawasan Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Puji syukur kita panjatkan pada Allah. Selawat dan salam semoga tercurah pada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, para jamaah sekalian, pagi ini kita kembali lagi melanjutkan pembahasan kitab Bulughul Maram karya Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Kita berada dalam pembahasan adab buang hajat. Ya, sekali lagi adab buang hajat. Di buku hadis keberapa? Hadis berapa, saudara? Hadis dari Abu Qatadah. Hadis keberapa? Coba baru diambil buku asli coba. 102. Di terjemahan 102, di buku di catatan saya 95. Paling ya, daurah. Sekarang tentang menyentuh kemaluan. Ada? Ya. Dari Abu Qatadah 102. Ya. Nanti kita lihat ada dua hadis. Yang pertama, ini tentang menyentuh kemaluan dengan tangan kanan ya. Pembatal wudhu tentang menyentuh kemaluan sudah. Intinya kalau menyentuh kemaluan yang tepat tidak membatalkan wudhu, namun disunahkan untuk berwudhu. Nah sekarang kita lihat, kalau buang hajat jangan menyentuh kemaluan dengan tangan kanan. Ya, diusahakan tidak menyentuh kemaluan dengan tangan kanan. Ya, dibaca. Sebentar saya baca hadisnya dulu ya. Wa an Abi Qatadah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yumsikanna ahadukum dzakarahu biyaminihi wa huwa yabul wa la yatamassa minal khala'i biyaminihi wa la yatanaffas fil ina muttafaqun alaih wal lafzu li muslimin. Ya, dari Abu Qatadah radhiyallahu anhu ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah sekali-kali seorang di antara kalian menyentuh kemaluannya dengan tangan kanan ketika sedang kencing. Jangan pula membersihkan bekas kotorannya dengan tangan kanan, dan jangan pula bernafas di dalam bejana atau tempat air. Muttafaqun alaih. Muttafaqun alaih wal lafdhu li muslimin, dan lafaznya dari riwayat Imam Muslim, hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sekarang kita lihat faedahnya. 1. Dilarang saat kencing menyentuh kemaluan dengan tangan kanan karena tangan kanan harusnya digunakan untuk urusan yang mulia. Jumhur ulama menganggap perbuatan menyentuh kemaluan dengan tangan kanan dihukumi makruh. Namun jika dalam keadaan darurat hukumnya menjadi boleh. Nah, hukumnya makruh. Menyentuh kemaluan dengan tangan kanan hukumnya apa? Makruh. Terus yang kedua, sebaiknya tidak menyentuh kemaluan dengan tangan kanan untuk urusan lainnya, tidak hanya saat kencing. Nah, sebaiknya tidak menyentuh kemaluan dengan tangan kanan. Bukan hanya saat kencing saja ya, untuk urusan yang lainnya juga. Terus yang ketiga,
Dilarang beristinja dengan tangan kanan baik saat buang air kecil maupun buang air besar. Dilarang beristinja. Istinja atau cebok setelah kita buang hajat terus kita bersih-bersih, itu namanya istinja. Dilarang beristinja dengan tangan kanan baik saat buang air kecil maupun buang air besar, termasuk saat menggunakan air ataukah batu. Pokoknya istinja secara umum tidak dengan tangan kanan. Istinja secara umum, Ji. Jadi istinja secara umum ingat ya, tidak dengan tangan kanan. Ya. Sekali lagi. 4. Dilarang bernafas dalam wadah minum, baiknya di luar wadah tersebut. Larangan ini karena beberapa mudarat. 1. Minuman jadi kotor. 2. Bisa menularkan penyakit. Nah, lihat di sini, jangan pula ya, di dalam hadis sebutkan, ini dalam lanjutan riwayat yang lain, wala yatanafas fil ina, ya, di bagian akhirnya. Jangan pula bernafas di dalam bejana, wala yatanafas fil ina, dan jangan pula bernafas di dalam wadah. Nih, saya minum sambil bernafas. Bisa juga maksudnya saya tiup-tiup minuman yang panas. Nah, ini biasanya kerjaan kita tuh kalau tiup-tiup. Yang aman gimana? Ya wes sedikit dibuka. Ya, minumannya dalam keadaan dibuka biar dingin sendiri. Atau ada kipas. Yang penting tidak dari nafas mulut kita. Ya, itu yang paling aman. Jadi kita balik tadi, ya. Ada beberapa larangan di sini, berarti tidak boleh menyentuh kemaluan dengan tangan kanan ketika kencing ataupun yang lainnya. Begitu pula jangan pula membersihkan bekas kotoran dengan tangan kanan. Wala yatanaffas fil ina, dan jangan pula bernafas di dalam wadah atau di dalam bejana. Nah, sekarang adab buang hajat lainnya, monggo. Hadis ke-96. Ya. Wa an Salmana radhiyallahu anhu qala laqad nahana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an nastaqbilal qiblata bi ghaitin aw baulin aw an nastanjiya bil yamin aw astanjiya bi aqalla min thalathati hajarin aw nastanjiya bi raji'in aw azmin, rawahu Muslimun. Dari Salman radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam benar-benar melarang kami menghadap kiblat pada saat buang air besar ataupun buang air kecil. Beliau melarang kami dari beristinja dengan tangan kanan. Kami juga dilarang beristinja kurang dari 3 batu, dan beliau melarang pula beristinja membersihkan kotoran dengan kotoran atau tulang. Ini beberapa hal yang dilarang. Ya, ini dalam hadis riwayat Muslim. Menghadap kiblat pada saat buang air besar atau buang air kecil. Namun tentang masalah menghadap kiblat nanti ada hadis lagi berikutnya. Ya, nanti ada perincian. Ya. Saat buang hajat bolehkah menghadap kiblat ataupun belakangnya, nanti ada perincian. Terus dilarang beristinja. Ini istinja secara umum ya, dengan tangan kanan. Terus kami juga dilarang beristinja kurang dari 3 batu. Ya, diperintahkan minimal itu 3 batu. Terus dan beliau melarang pula beristinja membersihkan kotoran dengan kotoran atau tulang. Ya, dengan kotoran atau apa? Tulang. Nah, sekarang kita lihat hadis riwayat Muslim ini faedahnya. 1. Dilarang buang hajat dalam keadaan menghadap kiblat. Ini terutama diberi catatan menghadap kiblatnya kalau di tempat terbuka.
bukan di dalam bangunan. Ya, kalau dalam bangunan berarti wes ketutup. Kalau bapak pipis di luar, nah itu baru. Ya, kalau kencingnya di tempat terbuka, nah itu baru lihat kanan kiri. Nah ini mana ini ya kiblatnya ya? Baiknya tidak menghadap kiblat ataupun tidak membelakanginya. Terus yang kedua, dilarang beristinja dengan menggunakan tangan kanan. Nah tadi ya, dilarang beristinja dengan menggunakan tangan apa? Kanan. Terus yang ketiga, dilarang beristinja kurang dari 3 batu, karena umumnya kurang dari 3 batu tidaklah bersih kecuali kalau kurang dari 3 batu lantas setelahnya menggunakan air. Nah kalau kurang dari 3 batu pakai air setelah itu tetap bersih berarti. Namun kalau cuma 1 batu belum bersih. Terus yang keempat, 3 batu ini bisa juga dimaksud 3 sisi batu. 3 sisi batu, batunya gede. Terus punya 3 sisi, digunakan untuk membersihkan kotoran setelah buang hajat tadi, itu boleh. Yang kelima, dilarang beristinja dengan menggunakan tulang dan kotoran. Nah istinja tidak boleh pakai tulang, tidak boleh pakai kotoran, karena itu makanannya jin. Ya, karena itu makanannya apa? Jin. Nah lanjut lagi hadis ke-97, buang hajat menghadap kiblat apakah dibolehkan? Wali sab'ati min hadis Abi Ayyub radhiyallahu anhu la tastaqbilu qiblata bi ghaitin wala baulin walakin syarriku aw gharribu. Baca hadisnya. Menurut imam yang 7 dari hadis Abu Ayyub radhiyallahu anhu, janganlah buang hajat atau kencing menghadap kiblat atau membelakanginya, akan tetapi menghadaplah ke arah timur atau barat. Hadaplah ke arah timur atau barat. Itu kalau posisi Nabi SAW itu di Madinah. Jadi dulu Nabi SAW di Madinah itu gini. Madinah di utara, Madinah di utara, Mekah di selatan. Tuh. Berarti kalau menghadap kiblat menghadap apa berarti? Selatan kan? Selatan. Maka kalau mau buang hajat, hadaplah timur atau apa? Barat. Kalau Indonesia di sini, ini Mekah, ini Indonesia nih. Kita hadap ke aman, ini arah apa ini? Ini kan barat toh. Ini kan utara. Ini apa ini? Barat? Selatan, barat daya, barat, barat laut. Gini Ji. Nah, jangan ngadap barat laut atau barat lah, kita katakan itu barat. Namun ngadap apa? Utara atau selatan. Tuh. Mekah di sini. Nah, jadi Nabi SAW itu memerintah untuk ngadap timur atau barat karena kiblatnya itu di selatan dari kota Madinah. Ya, kiblatnya itu di selatan dari kota Madinah. Sekarang faedah hadis. 1. Hadis ini jadi dalil dilarang buang hajat dengan menghadap kiblat atau membelakanginya. Dilarang buang hajat dengan menghadap kiblat atau membelakanginya. Terus 2. Larangan di sini adalah larangan haram menurut jumhur ulama. Ya karena kehormatan arah tadi, jadi larangannya larangan haram. 3. Larangan menghadap kiblat ataupun membelakanginya berlaku di tempat terbuka.
tidak berlaku di dalam bangunan. Inilah pendapat ulama Malikiyah, Syafi'iyah, salah satu pendapat dari Imam Ahmad juga Imam As-Sun'ani. Nah, lihat ya, larangan menghadap kiblat ataupun membelakanginya berlaku di tempat terbuka. Tidak berlaku di dalam apa? Bangunan. Jadi ini pendapat dari ulama Malikiyah, Syafi'iyah, salah satu pendapat dari Imam Ahmad dan juga Imam As-Sun'ani. Jadi kalau di dalam bangunan tidak masalah. Yang terlarang itu kalau di luar bangunan. Maka yang di luar bangunan dia di alas, di sawah, lagi negal. Nah, kalau mau pipis tempat terbuka, maka lihat arah itu kemana. Nah, itu yang dijadikan patokan. Terus hadis ke-98, wajib menutupi diri ketika buang hajat. Wa an Aisyah radhiyallahu anha anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala man atal ghaita falyastatir, rawahu Abu Dawud. Dari Aisyah radhiyallahu anha berkata, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa hendak buang hajat maka hendaknya ia menutupi diri. Diriwayatkan oleh Abu Dawud. Nah, siapa yang ingin buang hajat, man atal ghaita falyastatir, rawahu Abu Dawud. Lihat catatannya di situ. Hadis riwayat Abu Dawud. Ibnu Hajar dalam Fathul Bari menganggap hadis ini hasan, sedangkan Syekh Abdullah Fauzan menganggap bahwasanya hadis ini dhaif. Sekarang faedah hadis. Hendaklah menutup diri dari pandangan orang saat buang hajat. Nah, hendaklah menutupi diri dari pandangan orang saat buang hajat. Jadi kalau bisa tidak ada yang lihat. Kalau itu di tempat terbuka, cari sampai orang-orang itu, cari tempat sampai orang-orang tidak lihat lagi. Nah, sekarang bacaan setelah keluar dari kamar kecil. Ya, baca. Diriwayatkan pula, benar. Wa anha anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana idza kharaja minal ghaiti qala ghufranaka akhrajaul khamsatu wa sahahu Abu Hatim wal Hakim. Diriwayatkan pula dari Aisyah radhiyallahu anha, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam jika keluar dari buang hajat, beliau berdoa ghufranaka, artinya aku memohon ampunanmu. Dikeluarkan oleh Imam yang 5 dan disahihkan oleh Al-Hakim dan Abu Hatim. Ya, taib. Sekarang kita bahas doa ketika keluar dari kamar kecil setelah buang hajat. Kalau di tempat terbuka berarti setelah pakainya ditutup. Ya dah? Kalau di dalam toilet, di dalam kamar kecil berarti setelah keluar. Kita baca apa? Ghufranaka. Sekarang kita syarah atau penjelasan untuk bacaan ini. Ghufranaka. Ya, baca. Faedah hadis 1. Ghufranaka artinya aku memohon ampunanmu, wahai Rabbku. Maghfirah atau ampunan yang dimaksud di sini adalah menutupi dosa dan memaafkannya. Baik, lihat. Di sini ada kata turunannya dari kata maghfirah. Maghfiratun. Ini ampunan ya. Ampunan yang berarti situ Allah menutupi dosa dan memaafkan. Ya Allah menutupi dosa dan memaafkan. Aku mohon ampunanmu. Nah ini, engkau berarti Allah di sini. Jadi kalimatnya itu, aku mohon ampunanmu ya Allah. Situ ada kata maghfirah. Maghfirah itu artinya ampunan. Apa yang dimaksud ampunan di sini? Menutupi dosa dan memaafkannya. Terus, bacaan ini diucapkan ketika selesai dari buang hajat. Jika di dalam bangunan diucapkan ketika sudah keluar,
jika di luar bangunan diucapkan ketika berpisah dari tempat. Nah, jika dalam bangunan keluar dari kamar kecil berarti kita ucapkan. Tapi kalau di luar bangunan sesudah berpisah dari tempat tadi, kita ucapkan apa tadi? Ghufranaka. Terus baca lagi. 3. Hukum mengucapkan ghufranaka setelah buang hajat adalah sunnah. Hukum mengucapkan ghufranaka setelah buang hajat adalah sunnah. Terus 4. Maksud bacaan ini adalah karena ketika seorang telah berhasil menunaikan hajatnya, ia telah mengeluarkan gangguan, lalu ia mengingat akan dosa yang ia miliki, maka ia pun meminta pada Allah supaya diringankan atas gangguan dari dosa tadi. Nah, maksud dari bacaan ini adalah karena ketika seorang telah berhasil menunaikan hajatnya, ia telah mengeluarkan gangguan. Lalu ia mengingat akan dosa yang ia miliki, maka ia pun meminta pada Allah supaya diringankan atas gangguan dari dosa tadi. Nah, terus adapun nomor 5. 5. Adapun bacaan setelah buang hajat, alhamdulillahilladzi adhaba 'anil adza wal 'afani. Hadis ini dhaif, dikeluarkan oleh Ibnu Majah. Sanadnya dhaif. Nah, lihat, sanadnya dhaif. Kalau ada bacaan setelah keluar dari kamar kecil itu alhamdulillahilladzi adhaba 'anil adza wa afani. Panjang kan? Cukup yang ringkas saja, yaitu baca apa? Ghufranaka. Terus baca lagi hadis ke-100, istinja dengan 3 batu tidak boleh menggunakan kotoran. Wa an Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu atan Nabiy sallallahu alaihi wasallam al-ghaita fa amarani an atiyahu bi salasati ahjarin fa wajadtu hajaraini wa lam ajid salisan fa ataituhu bi rawsatin fa akhadhahuma wa alqa rawsah wa qala hadza riksun. Akhrajahu al-Bukhari. Zada Ahmadu wa Daruqutni i'tini bi ghairiha. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hendak buang hajat, lalu beliau menyuruhku untuk mengambil 3 batu. Kemudian saya hanya mendapatkan 2 biji dan tidak menemukan yang ketiga. Lalu saya membawakan kotoran binatang. Beliau mengambil 2 biji batu tersebut dan membuang kotoran binatang seraya berkata, ini kotoran menjijikan. Ini kotoran menjijikan. Hadza riksun. Riwayat Bukhari, Imam Ahmad dan Daruqutni menambahkan ambilkan aku yang lain. Hadis ini bisa kita pakai, lihat faedah hadis. Hadis ini jadi dalil kalau beristinja tidak boleh kurang dari 3 batu. Beristinja tidak boleh kurang dari berapa batu? 3 batu. Terus sama dengan tadi ya. Namun bagaimana jika batunya hanya ada 2? Dalam riwayat lain, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meminta batu yang ketiga. Dalam hadis dapat dipahami bahwa perintah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang pertama adalah menyuruh mengambil 3 batu. Jadi Nabi ambil 2 tadi, tapi tetap masih menyuruh mengambil batu yang ketiga. Yang tidak boleh tadi menggunakan kotoran untuk buang hajat. Ya, terus masih lagi hadis ke-101, tidak boleh istinja dengan kotoran dan tulang. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha ayastanjiya bi azmin aw rausin wa qala innahuma la yutahhiran. Rawahu Daruqutni wa sahahahu. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang istinja dengan tulang atau kotoran binatang. Seraya bersabda, tulang dan kotoran binatang tersebut tidak menyucikan. Tulang dan kotoran binatang tersebut tidak menyucikan. Faedah hadis. 1. Tidak boleh beristinja dengan tulang dan kotoran dengan tulang dan kotoran binatang karena keduanya tidak menyucikan. Jadi kotoran binatang tidak menyucikan. Nah, kemarin kita sudah beri syarat kalau mau istinja ada 3 syarat ya. Jadi yang digunakan untuk istinja ada 3 syarat. Alat yang digunakan untuk istinja. Kalau air jelas, nggak usah pakai syarat ya. Yang penting suci. Sekarang syarat ya, syarat alat istinja. Syarat alat istinja. 1, apa bendanya? Kemarin suci. 2,
bisa menghilangkan najis. Tiga, bukan barang berharga. Ya. Kalau di sini disebut dengan tulang dan kotoran binatang, nggak bisa di situ. Ya. Tulang dan kotoran binatang tidak boleh. Jadi beri catatan situ tulang dan kotoran binatang tidak boleh. Jadi kalau pakai tisu basah masih boleh. Kalau di sawah misalnya lagi negal misalnya cuma di daunan masih boleh, tidak masalah. Terus yang kedua, istinja dengan batu dianggap menyucikan, tidak mesti dibarengkan dengan air. Misalnya kita pas lagi negal atau ada yang di sawah, ada tempat yang jauh dari pemukiman, terus pingin buang hajat, cuma ada batu saja, tidak ada air, maka boleh dia gunakan batu saja tadi. Minimal tadi berapa batu? 3. Terus sekarang ini pembahasan bagus. Kebanyakan siksa kubur itu disebabkan oleh kencing. Kebanyakan siksa kubur itu disebabkan oleh kencing. Lihat hadis ke 102 dan 103. Ya. Hadisnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu mengatakan, "Istanzihu minal bauli fa inna 'ammata azabal qabri minhu." Rawahu Daruqutni. Hadis ke-103, "Walil hakimi aksaru azabil qabri minal bauli wa huwa sahihul isnad." Baca. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sucikanlah diri kalian dari air kencing. Sesungguhnya kebanyakan siksa kubur itu terjadi karena kencing." Kebanyakan siksa kubur terjadi karena kencing. Diriwayatkan oleh Daruqutni. Terus diriwayatkan oleh Al-Hakim, kebanyakan siksa kubur itu disebabkan tidak membersihkan kencing. Hadis ini sahih sanadnya. Ya, taib. Sekarang lihat keterangan hadis. Ad-Daruqutni mengatakan bahwa yang benar hadis ini mursal. Sanad hadis ini thiqah. Selain Muhammad bin As-Sobah, Imam Az-Zahabi berkata dalam Al-Mizan bahwa hadis dari Muhammad bin As-Sobah ini mungkar, seakan-akan beliau merujuk pada hadis ini. Sedangkan lafadz kedua dikeluarkan oleh Ahmad, Ad-Daruqutni dan Al-Hakim dari jalur Abu Awanah, dari Al-A'mash, dari Abu Soleh, dari Al-A'mash, dari Abu Soleh, dari Abu Hurairah. Ia berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kebanyakan siksa kubur karena kencing. Al-Hakim mengatakan bahwa hadis ini sahih sesuai syarat Bukhari dan Muslim, dan ia katakan bahwa hadis tersebut tidak diketahui memiliki illat atau cacat. Namun hadis ini tidak dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim. Hadis ini memiliki penguat dari hadis Abu Yahya Al-Qattan. At-Tirmizi dan Bukhari ditanya mengenai hadis ini, mereka katakan bahwa hadis ini sahih. Begitu pula Ad-Daruqutni mengatakan bahwa hadis ini sahih. Kesimpulannya hadis ini sahih. Bahwasanya kebanyakan siksa kubur itu lantaran apa? Kencing. Coba kita lihat faedah hadisnya. 1. Wajibnya membersihkan diri dari bekas kencing. Hendaknya kencing tersebut benar-benar dibersihkan dari badan, pakaian, atau tempat sholat. Tidak boleh bermudah-mudahan dalam hal pembersihan ini, karena terlalu meremehkan adalah sebab datangnya siksa kubur. Jadi, jika ingin kencing, hendaklah mencari tempat yang membuat kita tidak mudah kena cipratan kencing. Terus, nah lihat ya. Jadi hati-hati ketika lagi bersih-bersih setelah buang air kecil. Ya, jangan sampai main tutup saja masih ada najis. Ya, karena di sini ingat sebab datangnya siksa kubur itu karena kencing. Yang kedua, tidak membersihkan diri dari kencing ketika buang hajat termasuk dosa besar. Nah itu, catat tuh, dosa besar. Tidak membersihkan diri dari kencing ketika buang hajat termasuk dosa besar. Coba lanjutkan.
Begitu pula orang yang tidak menutupi diri saat buang hajat sebagaimana disebutkan dalam riwayat lainnya. Nah, begitu pula orang yang tidak menutupi diri saat buang hajat juga terkena dosa besar. Jadi dosa besarnya itu karena tidak membersihkan diri dari kencing, yang kedua tidak menutupi diri saat buang hajat. Dosa besar dua di sini yang kita bahas. Ya, dosa besarnya ada dua sini ya. Yang pertama, tidak membersihkan diri ketika buang hajat atau kencing ya. Tidak membersihkan diri dari kencing. Yang kedua, tidak menutupi diri saat buang hajat. Tidak menutupi diri saat apa? Buang hajat. Itu kaitannya dengan kencing di situ. Kencingnya tidak bersih, yang kedua kencingnya tidak menutupi diri. Terus yang ketiga, faedah ketiga, dalil ini menunjukkan adanya siksa kubur. Akidah ini didasari pada dalil Al-Quran, hadis dan ijma' kesepakatan para ulama. Allah Ta'ala berfirman, wa haqa bi ali fir'auna su'ul azab an-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwan wa 'ashiyya wa yawma taqumus sa'atu adkhilu ala fir'auna asyaddal azab. Dan Fir'aun beserta kaumnya dikepung oleh azab yang amat buruk. Kepada mereka ditampakkan neraka pada pagi dan petang, dan pada hari terjadinya kiamat dikatakan kepada malaikat, masukkanlah Fir'aun dan kaumnya ke dalam azab yang sangat keras. Quran surat Al-Mu'min ayat 45 sampai 46. Nah, di sini disebutkan, Ibnu Katsir mengatakan mengenai ayat ini adalah pokok akidah penting yang menjadi dalil bagi Ahlussunnah wal Jamaah mengenai adanya siksa kubur, yaitu firman Allah Ta'ala, an-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwan wa 'ashiyya. Kepada mereka ditampakkan neraka pada pagi dan petang. Nah, ini kaitannya dengan siksa kubur. Setiap pagi dan petang tadi Fir'aun beserta kaumnya itu ditampakkan neraka. Di mana tadi? Dalam kubur. Nah, itu jadi dalil adanya siksa kubur. Maka itu jadi keyakinan muslim juga. Sebagaimana kita juga berdoa ketika tahiyat, kita baca Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Nah, sekarang kita lihat ini beberapa hal yang keliru-keliru nih kita bahas. Ada cara duduk saat buang hajat yang dikira ini cara duduk khusus. Ya. Pernah tahu? Pernah. Gimana? Bukan, duduk, cara duduk. Nanti contohkan nanti. Ya, baca dulu. Cara duduk saat buang hajat. Nah, cara duduk saat buang hajat. Hadis ke-104. Ya, baca. Dari Suraqah, an Suraqah bin Malik radhiyallahu anhu qala alamana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil khala. Ya, alamana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil khala anna naq'uda alal yusra. An naq'uda alal yusra wa nansibal yumna. Itu pakai an. Ya, tidak di tasdid. An naq'uda 'alal yusra wa nansibal yumna rawahul Baihaqi bisanadin dhaifin. Ya, baca. Dari Suraqah bin Malik radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kami tentang cara buang hajat, yaitu agar kami duduk di atas kaki kiri dan menegakkan kaki kanan. Diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dengan sanad yang lemah. Namun hadis ini dhaif.
Ya, cara duduknya itu gimana? Menegakkan kaki kanan, duduk di atas kaki kiri. Jadi pas di kloset, nah itu. Tuh, kiai biasa ajarkan gini. Nah. Gitu. Ada yang ini, tahan sini. Gini. Ini tegak. Ini di bawah gitu. Diduduki. Itu baru keluar. Katanya kalau buang hajat harus secara khusus seperti itu. Coba lihat faedah hadis. Hadis ini dhaif atau lemah sehingga tidak bisa dijadikan anjuran. Kalau jadikan anjuran tidak bisa. Ya, kalau gitu cara duduknya gimana? Bebas. Ya. Mau dia klosetnya jongkok ya duduknya kayak gitu. Kalau yang toilet duduk gimana? Ya duduk. Namun kalau wong kene ora iso ya tetap jongkok juga. Iya toh, tetap jongkok juga. Ya wis ora masalah, ora dilarang juga kok. Sepenting metu. Hadisnya dhaif. Terus kalau memang dari sisi tinjauan kesehatan ada manfaatnya, para ulama katakan tetap dianjurkan cara duduk seperti ini saat buang hajat. Namun cuma dari sisi kesehatan, bukan dari sisi hadis. Paham Ji? Nah sekarang lagi satu lagi ini yang biasanya keliru lagi, mengurut kemaluan 3 kali setelah kencing. Jadi kencingnya wis rampung terus diurut kemaluannya 3 kali. Apakah ini dianjurkan? Kita lihat hadis ke-105. Wa an Isa bin Yasdad an Abi qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza bala ahadukum falyantur zakarahu salasa marratin. Rawahu Ibnu Majah bi sanadin dhaifin. Ayo. Dari Isa bin Yasdad dari bapaknya berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila salah seorang di antara kalian telah selesai buang air kecil, maka hendaknya ia mengurut 3 kali kemaluannya. Nah, dia urut kemaluannya 3 kali. Namun catatannya itu diriwayatkan oleh Ibnu Majah dengan sanad yang lemah. Nah, hadisnya dhaif. Paham ya? Berarti kalau sudah ada dhaif, berarti jadi anjuran enggak? Tidak. Coba lihat faedah hadis. 1. Para fuqaha menganjurkan berdasarkan hadis ini mengenai dianjurkannya mengurut kemaluan setelah kencing untuk mengeluarkan sisa kencing yang ada. Inilah yang jadi pendapat dalam mazhab Syafi'i dan Hambali. Ya, tapi yang tepat yang kedua. 2. Yang tepat mengurut kemaluan sehabis kencing tidak dianjurkan karena hadisnya tidak sahih. Ya, yang tepat hadisnya tidak sahih. Berarti tidak dijadikan anjuran. Terus perbuatan semacam ini? Perbuatan semacam ini muncul hanya karena was-was. Itu banyak was-was saja. Ya, bukan anjuran dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, namun banyak was-was. Terus Syekhul Islam Ibnu Taimiyah katakan, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam Majmu'ah Al-Fatawa menyatakan bahwa mengurut kemaluan termasuk bid'ah. Ibnu Qayyim menyatakan bahwa hadis tentang hal ini tidaklah sahih. Ibnu Qayyim katakan itu bid'ah juga. Karena terlalu berlebih-lebihan. Jadi kalau sudah yakin itu bersih ya sudah, tidak perlu diurut sampai 3 kali. Kemudian hadis ke-106 dan 107 ini yang terakhir, monggo. Hukum menggabungkan batu dan air ketika istinja. Hadis ke-106. Ya, dari Ibnu Abbasin. Dari Ibnu Abbasin radhiyallahu anhuma, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam sa'ala ahla Quba'in faqalu inna nutbi'ul hijarata al-ma'a rawahul Bazzar bisanadin dhaifin. Hadis ke-107 wa aslu fi Abi Dawud wa Tirmidzi wa Sahih Ibnu Khuzaimah min hadisi Abi Hurairah radhiyallahu anhu biduni dzikril hijarah. Ya. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada penduduk Quba seraya bersabda, sesungguhnya Allah memuji kalian. Mereka berkata, sesungguhnya kami beristinja dengan air setelah beristinja dengan batu. Diriwayatkan oleh Al-Bazzar dengan sanad yang lemah. Asal hadis ini adalah dalam riwayat Abu Daud. Baik. Sesungguhnya kami beristinja dengan air setelah beristinja dengan batu. Berarti digabungkan antara batu dan air. Apakah harus pakai batu terus? Nah, nanti kita lihat. Hadis ke-107. Hadis ini asalnya dalam Sunan Abu Daud dan Tirmidzi, disahihkan oleh Ibnu Khuzaimah dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu tanpa menyebut beristinja dengan batu. Terus
Hadis riwayat Abu Dawud dan seterusnya, sanad ini juga dhaif. Nah, sekarang cara istinja yang paling sempurna secara urutan. 1. Istinja dengan batu lalu diikutkan dengan air. Batu bertujuan untuk menghilangkan bentuk najis tanpa menggunakan tangan, sedangkan air mencuci yang tersisa. Ya, istinja dengan batu lalu diikutkan dengan air. Ya, diikutkan dengan air. Ya, terus. 2. Istinja dengan air saja sudah mencukupi dibanding dengan menggunakan batu karena air lebih membersihkan tempat najis. Nah, karena air lebih membersihkan tempat najis. 3. Istinja dengan batu saja bisa dilakukan ketika ada air ataukah tidak, ketika mukim atau bersafar. Nah, baik, berarti urutannya ya, batu dan air 1. Yang kedua air saja. Yang ketiga batu saja. Saya ulang urutannya J. Kalau istinja yang paling sempurna batu dan air. Batu untuk ngangkat, air untuk bersihkan. Kemudian yang kedua air saja. Yang ketiga batu saja. Kaidah yang perlu dipahami, baca. Istinja itu bagian dari perkara at-turuk, meninggalkan sesuatu, bukan perkara makmur yang diperintahkan. Sehingga dengan cara apapun najis itu hilang, maka sudah mencukupi. Jadi kalau istinja dengan cara apapun, mau dengan batu, mau dengan air, pokoknya selama itu hilang, maka sudah dianggap suci. Ya, tidak diususkan dengan cara tertentu. Yang penting tadi bendanya suci, terus bisa menghilangkan najis, terus bukan benda yang berharga, bukan tulang dan kotoran juga ya. Maka selama itu hilang dengan cara apapun, nah boleh digunakan. Wallahu a'lam bishawab. Berarti besok ada buang hajat selesai. Saat ini kita bahas mandi junub. Ya, pertemuan esok hari kita bahas mandi junub. Wallahu a'lam bishawab. Baik, selanjutnya jika ada pertanyaan dipersilahkan. Jadi contoh posisi duduknya diulang lagi Ustadz, tadi nggak kelihatan. Jadi nanti kaki kanannya tegakkan, kaki kiri diduduki, terus buang hajat. Namun cara itu tidak terlalu dianjurkan ya, karena hadisnya itu lemah sebenarnya. Ya. Baik, jadi isyarat seperti itu saja. Ustadz, untuk cebok saat kencing kira-kira dibatasi berapa gayung? Pokoknya sampai bersih. Kaidah terakhir diperhatikan ya, karena ini menghilangkan sesuatu, maka yang penting hilang. Mau berapa banyak air itu terserah. Baik, ada pertanyaan dari sini? Dulu sahabat pelajaran bahwasanya kalau buang hajat apakah tangan kanan bisa begini contohnya tak? Orang naik contoh loh. Indah, dulu kan dikasih contoh. Pokoknya tentang buang hajat itu tangan kanan supaya tidak menyentuh sesuatu atau kemaluan atau kotoran itu, maka dulu itu saya pernah baca itu diginikan ya. Jadi tangan begini supaya Tangannya taruh di perut. yang di perut sini tangan kanan. Tangan kanan taruh di perut terus. Ini kan tidak mungkin kalau sudah diginikan kan ini tertekan katanya tuh. Apakah itu betul atau tidak? Tidak perlu. Ya, makasih Pak. Ada lagi? Ada nanya? Baik, lewat Zoom dulu kalau begitu. Monggo dari Zoom. Baik Ustaz, silahkan bagi yang ingin bertanya menggunakan fitur raise hand. Dan sudah ada, silahkan Bu Mainiti. Ibu Mainiti dibuka mic-nya. Ibu Mainiti. Ya, silakan. Ya, waalaikumsalam Bu, silakan. Ustaz, mau izin bertanya. Ya. Anak kan sekarang usia hampir 45. Mungkin katanya menjelang menopause ya Ustaz. Iya. Nah, ini ngaji itu 10 hari gitu, kadang 11 hari gitu Ustaz. Nah, kadang di sepanjang itu suami itu nggak sabar, kadang pengen zina ya Ustaz. Di hari terakhir, nah, kadang memang intensitas itu sedikit di awal tuh sedikit, hanya sekedar klek, kemudian hari ke biasanya banyak itu justru hari ke-6 dan hari ke-8, hari 9, 10 itu udah
tinggal sedikit gitu. Jadi apa ya, kayak kopi gitu loh Ustaz. Sepertinya udah bersih gitu. Jadi kan kita bumbunya gitu. Nah terus misalnya pada hari ke-10 itu atau ke-9 kan kadang suami kan mau zima gitu Ustaz. Iya. Nah suami udah nggak usah mandi dulu Bu. Padahal kalau misalnya mandi itu kan karena mau sholatnya. Jadi kadang zima itu tanpa tuh mandi besar dulu gitu Ustaz. Itu satu bagaimana hukumnya. Kemudian misalnya pada saat setelah itu anak belum mandi, walaupun anak setelah mandi gitu kadang Ustaz. Kemudian zima, kadang besok hari itu ada yang keluar lagi gitu Ustaz. Ininya kuenya entah darahnya gitu. Bagaimana itu hukumnya Ustaz? Misalnya tadi zima tapi anak belum bisa mandi besar, kemudian setelah jima tapi anda sudah keramas tapi kemudian besoknya ada keluar lagi darah gitu Ustaz. Baik. Nanti baca di surat Al-Baqarah 222. Kalau berhenti haid itu belum mandi, itu enggak boleh hubungan intim. Allah katakan, "Wala taqrabuhunna hatta yadhurn." Fa iza tatahharna fa'tuhunna min haitsu amarakumullah. Dan janganlah kamu mendekati mereka sebelum mereka suci. Suci yang dimaksudkan sini adalah mandi besar. Fa iza tatahharna, apabila mereka telah suci, yaitu mandi setelah suci dari haid tadi, fa'tuhunna min haitsu amarakumullah. Maka gawilah istri kalian ya dengan cara apapun sesuai dengan yang Allah itu perintahkan. Maka kesimpulannya, kalau belum mandi besar untuk haidnya, maka tidak boleh hubungan intim. Tidak bisa mandinya double. Jadi kata suami tadi, mandi besar hanya untuk sholatnya saja, tidak benar. Harus diluruskan. Nanti lihat Al-Baqarah ayat 222. Terus setelah hubungan intim tadi, sudah salah kan hubungan intimnya. Terus setelah itu besoknya misalnya keluar darah lagi, berarti ya dianggap haid lagi, karena di sini darahnya tidak teratur, menopause itu masa menopause. Maka ketika darah itu keluar tidak sholat. Namun kalau darah keluar lagi, ketika darah itu keluar tidak sholat, darah berhenti lagi, maka kembali lagi mengerjakan sholat. Berarti kembali ketika keluar pada hari ke-9 misalnya atau hari ke-10, ya kembali lagi tidak sholat. Nanti tunggu berhenti lagi darah tersebut. Wallahu a'lam. Cukup? Kalau misalnya gini, misalnya ya itu karena tandanya itu kan nggak begitu jelas Ustaz. Nah, misalnya itu anak harus menggenapkan umur 10 atau sudah ketahuan tidak keluar misalnya dalam jangka 12 jam misalnya. Tidak pakai tunggu. Ibu lebih tahu darah haid itu berhenti bagaimana. Kalau sudah yakin berhenti, maka tidak perlu nunggu sampai 12 jam. Oh gitu. Iya. Sekarang ya kayak seperti tadi Ustaz, misalnya ini asar ini sudah mandi gitu Ustaz. Iya. Asar sudah mandi, kemudian asar itu sholat, asar maghrib, isya itu sholat. Iya. Kemudian keesokan hari subuhnya itu kadang ada lagi flek gitu loh Ustaz. Bagaimana sholatnya itu Ustaz? Untuk sholatnya anak itu. Itu masih bersambung dengan darah haid, maka sholatnya tidak masalah Bu. Tadi sholatnya sudah sah, keluar lagi berarti tidak sholat lagi. Oh gitu. Ya, jadi itu juga harus nunggu lagi loh Ustaz. Misalnya pas subuhnya itu nunggu lagi sampai dulu atau ke asarnya lagi atau gimana Ustaz? Enggak, langsung tidak sholat. Tidak sholat sampai darah tersebut berhenti. Oh, sampai itu keluaran judulnya itu ya Ustaz ya? Iya, sampai datang lagi waktu suci, artinya sudah tahu darahnya berhenti, baru kembali sholat lagi. Tidak menggunakan 10 pun tidak apa-apa misalnya jadi 13 atau tidak, karena waktu ibu ini terganggu siklusnya karena mau menopause. Ya kadang juga tidak 30 hari Ustaz, kadang 14 hari itu sudah beres lagi gitu Ustaz. Iya, nggak masalah. Gitu. Iya. Ustaz satu lagi, misalnya tadi kan karena interval waktu haidnya lama, kadang suami kan tidak sabar ya Ustaz. Nah, bagaimana kan tadi melayani dengan cara apapun gitu Ustaz ya. Nah, itu termasuk juga dengan orang seks atau gimana Ustaz boleh? Suruh suami sabar-sabar. Seperti itu.
Iya, Ustaz. Iya, mau gimana lagi? Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya kan, solusinya apa lagi coba? Apa? Suaminya sabar, ya golek gawean pokoknya. Nerimo. Terus lanjut lagi. Baik Ustaz, silakan RR dibuka mic-nya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Bertanya, Ustaz. Iya. Ustaz mau bertanya, apakah benar setelah buang hajat itu disunahkan berwudu, Ustaz? Katanya biar tambah suci, Ustaz. Berwudunya kalau punya ini ya, kalau mau ada keperluan jadi misalnya sholat jadi wajib. Namun kalau cuma sekadar mau wudu saja boleh-boleh saja gitu. Tapi tidak jadi harus kalau tidak sampai ibadah. Setelah buang hajat biasa kan? Iya. Iya. Nah, satu lagi Ustaz. Saya pernah dengar katanya kalau istinjanya itu, mohon maaf, katanya mau bersihnya itu kita mau masukkan jari ke lubang kulit, Ustaz. Apakah benar? Tidak harus, tidak perlu. Saya bersihkan. Enggak. Semampunya saya sudah yakin bersih sudah, tidak perlu berlebihan. Wallahu a'lam. Iya, baik. Terus satu lagi dari Zoom. Saya bacakan di chat Ustaz. Iya. Bismillah, setelah buang air kecil dianjurkan untuk batuk 3 kali. Apakah dibenarkan? Jazakallahu Ustaz. Dianjurkan untuk batuk 3 kali, tidak perlu. Karena kalau kita lihat dari aturan-aturan tadi juga tidak diatur. Ya. Berdiam gitu. Iya. Apa tujuannya? Ora perlu. Ya. Terus satu lagi silakan. Baik Ustaz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya, apabila percikan kencing mengenai salah satu bagian tubuh atau pakaian kita dan kita tidak mengetahui itu, terus kita mengerjakan sholat, apa sholat kita sah, Ustaz? Kita tidak tahu ya sudah sah sholatnya karena tidak tahu. Nggak usah perlu was-was juga harus teliti detail gitu, enggak. Ya. Kalau memang kemampuannya sampai situ tidak tahu ya sudah dimaafkan. Baik, terus satu lagi. Baik Ustaz, ada lagi di luar tema Ustaz, boleh tidak Ustaz meminjam uang yang dititipkan teman untuk dikasih ke teman lainnya? Misal pagi hari saya dititipkan uang oleh si A untuk si B 10.000. Sore saya ketemu si B, tapi saat siang saya beli sesuatu, uangnya kebesaran, yang dagang gak ada kembalian. Saya ada 10.000 si A untuk si B, nanti sebelum sore saya ganti. Boleh tidak Ustaz? Itu pinjam, bukan menukar uang ya, jadi boleh. Itu pinjam meminjam. Baik, saya balik dulu ke WA, silakan. Pertanyaan terakhir WA monggo. Bismillah Ustadz, Afwan mau tanya, kalau dalam keadaan sudah berwudu, apakah boleh mengobati wasir dengan salep wasir? Apakah membatalkan wudu tersebut Ustadz? Apa? Wasir dengan? Setelah berwudu, apa bahannya? Kalau nggak ada bahan najis nggak masalah. Terus? Apa Ustadz, apa buang hajat dengan urinoir termasuk dalam tidak menutup diri dalam hadis tadi? Tahu urinoir apa? Urinoir tahu? Hah? Itu yang kotak di tembok itu loh, pipis di sini itu, urinoir namanya. Ngertos tak? Nah, berarti itu sama dengan hukum kencing sambil berdiri. Selama itu tidak, pertama cipratan kencingnya itu nggak kena pakaian, satu. Yang kedua tidak saling ngintip. Nah, kalau kepiye masa? Biasanya ngintip. Nah kalau ngintip itu masalahnya di situ. Kalau masuk di dalam, misalnya dia diskat ya, ini diskat. Ini urinoirnya di sini. Ini diskat nih. Ya ini sekat. Ini sekat toh. Nah sebelahnya lagi sekat lagi kan. Nggak masalah. Itu nggak disekat berarti ngobrol. Kalau disekat nggak masalah di situ. Ya, jadi 2 syarat tadi ya, bebas dari kencingnya tadi, tidak kena pakaian. Yang kedua
ya ada sekat untuk tidak saling melihat kanan kiri yang buang hajat. Kalau itu sudah di dalam kamar mandi ada urinoirnya situ ya nggak masalah. Nah, kadang kan ada nggak pakai sekat cuman ini kalau di Ya nggak boleh. Baik, satu lagi terakhir, monggo. Ustaz, bagaimana hukum usaha briva? Apa? Briva. Apa itu briva? Ya, satu lagi, balik. Gak tahu. Bagaimana dengan melakukan peran ini sudah Ustaz. Nah, baik, kita rasa cukup. Nanti insya Allah pertanyaan yang belum terjawab besok pagi Ahad mungkin lebih panjang. Ya, nanti kita buka saya jawab juga di waktu yang sama jam 5:15 sampai 6:30. Demikian kita cukupkan. Besok kita bahas tentang mandi junub. Tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa kunjungi rumahis.com untuk mendapatkan penjelasan lebih lengkap. Insya Allah, update artikel setiap hari.